Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang ini udah pas dah. Yang ini. Pas. Iya enggak? Pas. Aman. Harus menunggu. Ngeri sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitinal kiram khususan usulihim wa fur'ihim wa ahli silsilatihim syulillahi lana lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Punya kan ininya Fatihah? Iya. PDF-nya. Kemarin kita sudah menyinggung mengenai ta'rif dan tujuan daripada maqasid. Iya. Jadi kemarin kita sudah mengenal definisi daripada maqasid dan maksud. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai ta'rif maqasid dan pembagian secara dasar, yaitu ada maqasidul khitab sama maqasidul ahkam. Maqasidus syari itu ntar terbagi menjadi dua, ada maqasidul khitab dan maqasidul ahkam. Kalau misal maqasidul khitab, ia ranahnya dalam nususus syar'i, ya kan? Nah, kalau misal maqasidul ahkam, dia ranahnya, kajiannya itu dari sisi hukumnya. Kok kayak nggak pede ya? Ada live streaming. Ada yang nonton nggak? Nggak ada. Ada tiga orang. Iya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan taksim maqasidus syariah. Pembagian daripada maqasidus syariah. Maqasidus syariah bima'naha al-akhir alladhi taqaddama dzikruhu yumkinu an nadru ilaiha ala nitaqis syariah kulliha fanakunu hina idin amama mujmal maqasidiha. Jadi maqasidus syariah dengan makna yang terakhir, jadi ntar maqasidus syariah itu mempunyai makna yang banyak, tapi ntar makna yang terakhir yang tadi kemarin kita sudah sebutkan, yaitu yumkinu an nadru ilaiha ala nitaqis syariati kulliha. Jadi kita melihatnya itu dalam ruang lingkup syariah semua. Fanakunu hina idin amama mujmali maqasidiha. Nah, ntar kita lihat, maksudnya dihadapkan maqasidnya daripada syariah itu. Fayat masih belum nangkep kayaknya. Di makna akhir. Jadi entar yang dimaksud dengan maqasidus syariah yang terakhir itu entar maqasidul ahkamnya, Mak. Jadi kan kalau misal kemarin kita sudah membahas mengenai maqasidul khitab sama maqasidul ahkam. Kalau misal maqasidul khitab itu Fayat, kemarin kita sudah membahas kalau misal maqasidul khitab kajiannya itu melihat daripada nususus syar'inya saja. Apakah maknanya kayak gini? Jadi ntar di dalam nasus syar'i ayat Al-Qur'an itu dia memiliki maknanya banyak.
bisa maknanya secara dohir dan bisa juga maknanya secara ghairu dohir atau batin. Kalau misalnya dalam usul fikih melihat nusus syar'i itu ada 4 model. Ada dohir, ada nas, ada mufassar, dan ada muhkam. Nah, kajian maqasidul khitab itu melihat sebatas nasnya saja. Nah, berbeda kalau misal maqasidul ahkam, kenapa ahkam ini, kenapa hukum ini diberikan, dilontarkan? Kenapa kamu harus kayak gitu mengerjakan misal hukum sholat? Kenapa harus sholat gitu loh? Apa makna dibalik kita mengerjakan sholat? Nah, yang maqasidus syariah fil akhir di sini lebih ke hukumnya, bukan lagi pembahasan ke makna ayatnya. Sama yang khitab itu selain tadi itu mengenai makna mengetahui makna dalam nas, baik secara zahir ataupun dengan nazar yang lebih dalam, tapi berbicara juga tentang kepada siapa khitab itu ditujukan. Iya, benar. Iya. Nah, kita fokusnya lebih ke hukum sekarang masuknya. Wa yumkinu an nadru ila janibi muayyan au bid'ati jawanib. Bisa jadi kita melihat dari sisi yang secara spesifik muayyan au beberapa sisi au bid'ati jawanib, hanya beberapa sisi saja daripada syariat. Nah, itu maka fatadharu lana maqasidu dzalikal janib, maka nampak jelas lana buat kita yaitu maqasid dari sisi itu. Jadi kita mau lihat dari sisi yang tertentu atau melihat dari sisi yang beberapa. Wa qad nanduru ila kulli min ahkami syari' ala hiddatin, dan terkadang kami pun memperhatikan terhadap setiap hukum-hukum syariah ala hiddatin. Apa sih ala hiddatin? Ala hiddatihi, itunya sendiri gitu loh, hukumnya itu sendiri. Linatabayyana maqsudu al-khas, untuk kami jelaskan maksud hukum itu secara khusus. Aw maqasiduhu in kana lahu maqasidun muta'addidatun, atau maksud jika hukum itu memiliki maksud yang banyak. Nah, entar maksudnya sih gini, maksudnya entar melihat mudahnya. Jadi nanti kita mau melihat hukum itu dari sudut pandang mana gitu loh. Mau dari sudut secara spesifik, secara muayyan, atau secara global gitu loh. Makanya ntar di ke bawah ini kan akan membahas ada maqasidul ammah, berarti kita melihatnya berarti dari sudut pandang yang komunal. Komunal. Apa itu? Apa Komunal apa? Ada individual, satu, komunal banyak. Tulis kayak Komunal. Komunal. Baru tahu ya? Perasaan Banjar. Iya. Nah, wa ala hadzal asas, berdasarkan ini yumkinuna taqsimu maqasidus syariah ila salasati aqsam. Jadi berdasarkan melihat dari sisi-sisi mana nih, ntar maqasidus syariah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu maqasidul ammah. Ini maksud yang umum. Wahia al-maqasidu allati tammas mura'atuha wa sabbatat iradatu tahqiqiha ala sodi' syariati kulliha. Jadi maqasid yang allati tammat mura'atuha, yang goyahnya itu telah mura'ah, penjagaannya telah sempurna. Wasabatat iradatu tahqiqiha, dan telah tetap gitu loh
iroda tahqiqiha, dalam perealisasiannya ala su'idi syariati kulliha. Maksudnya entar maqasidul amma itu dia mau melihatnya itu dari atas gitu loh, Mak. Paham nggak? Yeah. Ala su'idi syariatu. Jadi kan kita itu kalau pengen melihat, kalau misal ini apa? Ini kan misal per murabbak kan. Kalau misal kita berdiri di sini, berarti kan kita mempunyai keyakinan kalau misal gelas ini ya apa sih lebar kan, atau misal kayak gini doang kan. Tapi kalau misal kita ngelihatnya kayak gini, oh berarti ini murabbak. Iya kan? Nah kadang kita nggak tahu gitu loh. Untuk melihat dari sini nggak bisa, di sini aja. Ya. Kayak misal kita lah banyak mendapatkan musibah, ya kita hanya sebatas melihat musibahnya saja. Tapi kalau misal coba kita agak ke belakang, oh ternyata di balik musibah itu ada hikmah-hikmahnya. Nah, ada yang nonton ya? Alfiandri Setiawan. Apa katanya? Ya, Nggak ada komentar. Alumni Nggak ada sini. komentar. Alumni sini. Salam Kang Alfiandri. Nah kayak gitu. Jadi kalau misal maqasidul amma itu dilihat dari jauh, oh tujuannya apa? Au fil ghalib al a'am min ahkamiha. Nah di sini yang lebih umum gitu loh dari hukumnya itu. Nah di sini seperti hifdzud daruriyat al khams, seperti menjaga yang 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, akal dan harta. Dan seperti contoh yang lain yaitu raf'ud doror, menghilangkan kemadorotan, baraf'ul haraj, dan menghilangkan apa haraj? Bahaya, kesusahan. Wa iqamatil qisti bainas, dan menegakkan keadilan di antara manusia. Allah tutup. Wa akhrajil mukallaf an da'iyatin hawa, dan mengeluarkan seorang mukallaf dari tuntutan hawa nafsunya. Itu maqasidul ammah. Nah di sini ntar ini kan masih global banget kan, misal daruratul khams itu kan. Kalau misal kita ngelihat di beberapa kitab yang lain yang menjelaskan maqasid, ya bakal banyak perinciannya. Nah kemudian ada maqasidul khassah. A'ni biha al maqasid al muta'alliq bi majali khas min majalati syara'. Yang kami maksud dengan maqasidul khas yaitu maqasid yang berkaitan dengan majal khas, yaitu dalam bidang yang khusus dari min majalati syara', dalam masalah syariat, tasyri', pensyariatan ya. Kalau syari' Allah, tasyri' pensyariatan. Pensyariatan itu ya isinya hukum. Seperti maqasidus syariah pada hukum waris, wa ma yalhaqu bihi, dan yang sepadannya. Dan maqasidus syariah dalam masalah muamalat al-maliyah au fi majalil usrati, atau dalam permasalahan usra, kekeluargaan. Nah di sini ya kayak misal hukum waris sendiri, kenapa misal dalam irs, dalam waris itu dibedakan antara bagiannya laki-laki dan perempuan. Berarti kan di situ kenapa misal Allah menentukan beda gitu loh. Mislu hadil unsayain kan, kalau misal kalau laki-laki mislu hadil unsayain. Nah di situ ntar ada hikmah-hikmahnya, maqasidnya. Waqad yadkhulu dimnal maqasid al-asghar al-maqasid muta'allaqah bi'iddati abwab at-tasyri'iyatin. Dan terkadang maqasidul khassa itu masuk
dalam maqasid yang berkaitan dengan beberapa bab tasyri'iyah. Nah, akan tetapi gitu, lakinnaha maqasidul khas itu mutaqaribatun ya, khobar daripada isimnya daripada lakinnaha, akan tetapi maqasidul khas iku khobarnya kana bukan. Iya, khobarnya inna itu dibaca rofa kan, mutaqaribatun wa mutadakhilatun. Ya, maqasidul khas itu sama akan tetapi maqasidul khas itu mutaqaribah wa mutadakhilah, saling memasuki, saling berdekatan. Seperti maqasidul wilayah al-amah, seperti maqasid al-wilayah al-amah wa maqasidul ibadat. Apa maqasidul wilayah itu? Apa? Wilayah secara umum. Maqasidul wilayah. Yang umum. Iya. Apa ya? PR. Walladzi lafaz al-anzar ila hadzal qismi wa atana bihi wa Syekh Muhammad Thahir bin Ashur fi kitabih Maqasidus Syariah al-Islamiyah wa qad tanawala minhu wa qad laftu al-anzar. Jadi saya enggak menaruh perhatian, saya enggak menoleh gitu loh pada bagian ini, untuk yang di bawah ini, yang bintang-bintang ini. Wa atana, tapi Syekh Muhammad Thahir menaruh perhatian gitu di dalam kitabnya Maqasidus Syariah al-Islamiyah. Beliau membahas yaitu ada Maqasidus Syariah fi ahkamil ailah, dalam hukum keluarga, Maqasidus Syariah fi tasarrufatil maliyah, tasarruf maliyah, ada Maqasidus Syariah fil muamalat al-munaqidah alal abdan at-tasjil, Maqasidul qada wa syahada, Maqasidut tabarruat, Maqasidul uqubat. Nah, semuanya ini Ibnu Ashur menaruh perhatian dalam artian beliau membahasnya, mengkajinya. Oke, sampai sini gimana? Berarti ini pembagian maqasid berdasarkan hukum ya? Ya. Iya, sekarang kan sudah masuk hukum semua. Baru nanti yang berdasarkan kebutuhannya, yang daruri, haji, tahsin itu. Iya, kalau misal doruriyat, hajiyat, tahsiniyat itu dikembalikan ke individu seseorang. Kalau misal ini entar bahasanya ke komunalnya. Gitu kan, misal kita anak PPI membutuhkan korma misal untuk berbuka, berarti kan hajiyat warga PPI. Tapi kalau secara personalnya kan nggak semua anak PPI itu membutuhkan korma kan. Oke. Gimana Fayed? Kayak gitu? Iya. Masuk yang ke C dari pembagian maqasidus syariah, yaitu maqasid juz'iyah. Nah, apa bedanya nih sama maqasidul khassah? Nah, beda ya berarti kayaknya ya. Di sini wahiyya maqasid kullu hukmin ala hiddatihi. Maqasid setiap hukum itu sendiri. Min ahkami syariah, dari hukum-hukum syariah berupa wajib, nadab, tahrim, karohah, syarat. Ya. Jadi sebenarnya maqasid itu ilmu kelanjutan, kalau saya katakan ilmu kelanjutan daripada ilmu usul fikih. Jadi emang dasarnya itu untuk memahami memahami maqasid atau fikih. Kalau fikih itu kan emang ilmu terapan, ilmu yang sudah jadi. Jadi maqasid yang ada di setiap hukum. Jadi langsung kalau juz'iyah itu langsung hukum sholat apa, hukum nikah apa. Maqasidnya apa benar. Seperti misal dzalika qauluna, seperti ucapan kita as-shadaq fin nikah,
mas kawin di dalam nikah maksuduhu tujuannya yaitu apa? Ihdasul mawaddah, yaitu menciptakan mawaddah. Apa mawaddah itu? Mawaddah. Menciptakan Kedamaian. kedamaian. Bisa menciptakan kedamaian harmonis Mawaddah dalam cintamu. Asik. baina zauji wa zauja, antara suami dan istri. Wal ishad maksuduhu, ishad itu memberi saksi ya. Tujuannya yaitu tasbitu uqdatin nikah, yaitu menetapkan akad nikah, daf'an karena menolak litanazu', yaitu adanya perselisihan, wal juhud dan ya juhud itu angas, kontra ya. Kayak gitu. Juhud bukan juhud. Ya, juhud. Juhud. Jahad gitu, enggak terima. Oh. Nah, udah. Ini contoh daripada maqasid juz'iyah. Jadi langsung ke hukum dari setiap parsialnya, setiap juz'iyahnya. Nah, kalau misal nah, ini bedanya kalau misal maqasidul ammah dia secara umum saja, berarti kan kalau misal masalahnya sodak itu dia masuk pada apa? Hifduddin. Kalau misal kita mau masuk ke kita tarik ke maqasidul ammah, iya kan? Nah, kemudian maqasidul khosohnya berarti masuk dalam usroh, iya kan? Nyambung nggak usroh? Hifduddin ammahnya, khosohnya fi majalil usroh, khosoh dalam ruang lingkup keluarga kan? Dalam ruang lingkup juz'iyahnya berarti ada as-sodak, ada an-nikah. Iya kan? Jadi tek gitu loh. Wa ma'lum annal idrak as-sahih wal kamil li maqasid syariah la yakunu illa bil bahsi anha. Maklum, sudah diketahui bahwasanya mengetahui yang benar, wal kamil dan sempurna. Jadi mempunyai informasi yang benar, yang lengkap terhadap maqasidus syariah itu tidak bisa direalisasi, tidak akan terjadi melainkan dengan adanya al-bahas anha. Harus benar-benar mencari gitu. Mana? Mantap Kang Santri. Jangan lupa subrek channel Kang Santri mengajar berbagi. Fadel. Iya, kayak gitu. Wa nadru ilaiha min hilali hadhil aqsam as-salasa kulliha. Nah, wa nadru ilaiha memperhatikan ya, ilaiha kepada maqasid syariah dari pembagian yang tiga ini. Jadi pembagian yang tiga ini harus beriringan terus gitu loh dalam melihat hukum. Bihaitsu la yumkinu al hadis anil maqasid al amma syariah, di mana tidak mungkin untuk al hadis itu untuk kita berbicara tentang maqasidul amma syariah tanpa memahami maksud-maksudnya fi kulli babin min abwabiha, tanpa memahami dari setiap bab min abwabi maqasidus syariah al amma. Jadi ini gampangnya, mudahnya mau mengatakan antara maqasidul ammah, maqasidul khosoh, maqasidul juz'iyah itu saling berkaitan gitu loh. Jangan hanya paham maqasidul ammahnya saja tanpa memahami maqasidul khosoh, maqasid juz'iyah. Nah, masih lanjut juga, wala yumkinu, dan tidak mungkin untuk memahami maqasid abwab dan maqasidul ammah illa bifahsil maqasidil juz'iyah, tanpa meneliti maqasid juz'iyah parsial. Watattabi'uha, dan mengikuti kepada maqasid juz'iyah, wastikhraji dilalatiha al-mustarikah, dan mengeluarkan dilalah al-mustarikah yang
yang mengikut, yang bersamaan. Kama la yasihu taqrirul ilal, sebagaimana tidak bisa untuk menetapkan satu alasan, satu ilat, wal maqasidul juz'iyah lil ahkam, dan maqasid juz'iyah lil ahkam fi ma'zali anil maqasidul ammah, dalam melepaskan maqasidul ammah. Jadi nggak bisa yang pasti poinnya di sini antara maqasidul ammah, maqasidul khassah, maqasidul juz'iyah, yaitu mempunyai keterkaitan. Jadi tidak bisa melepaskan baina taksim an maqasidis syariah as-salasah. Dan kalau mempraktekannya ya, atau meneliti misal terhadap suatu kasus, berarti harus benar-benar pahamin secara detail 3 maqasid ini. Benar. Karena ini benar-benar sangat apa ya? Ya bahasa gampangnya sangat penting lah gitu. Sangat karena ini masalahnya menentukan hukum. Benar. Gimana Fayat? Harus solutif. Harus apa sih, aktif. Oke. Lanjut. Al-mas'alah saniyah. Mantap. Ahlan. Ahlan. Ustaz Muna. Ustaz Muna, Masya Allah ganteng kali pakai jas. Gila. Masalah yang kedua, hajatuna ila maqasidis syariah. Ila maqasidis syariah. Jadi kebutuhan kita terhadap maqasidus syariah, maqasidis syariah. Nah, idza kanas al maqasid arwahul a'mal. Nah, ketika maqasid itu dijadikan sebagai arwah, ruhnya amal. Jadi ketika misal kita beramal, mengerjakan sesuatu, melakukan apapun itu, dan kita tahu maksudnya, tujuannya, kita akan lebih semangat gitu loh. Kama yaqul Imamul Maqasid Abu Ishaq Asy-Syatibi, sebagaimana Imam Maqasid Abu Ishaq Asy-Syatibi berkata, fa innal ajab kullal ajab, sungguh aneh ya, sungguh luar biasa anehnya ayya'isan nasu bila maqasid. Kalau orang itu hidup tanpa maqasid, aneh gitu. Ay bila arwah, jadi hidupnya dia tanpa adanya ruh. Fal fiqhu bila maqasid fiqhun bila ruh. Ya, fikih tanpa dibarengi dengan maqasid, ya fikih yang tanpa ruh. Jadi hanya sebatas hukum tanpa tanpa ya mengetahui gitu loh, kenapa hukum itu diberikan, apa dibalik mengerjakan hukum tersebut gitu kan. Jadi hanya sebatas kita pun mengerjakan hukum hanya sebatas kewajiban, tanpa tahu dibalik hukum tersebut ada hikmah, ada ghoyah, ada amsal, ada ruh. Wal faqih, nah di sini nggak hanya sebatas fikih, tapi faqih, orang yang mempunyai kepiawaian, kepandaian dalam ilmu fikih, bila maqasid faqihun bila ruh. Makanya di sini penting. Illam nakul innahu laisa. Kalau boleh bahasanya illam nakul, kalau saya boleh katakan. Gimana? Illam, jika kami tidak mengatakan innahu laisa faqih, ya dia bukan faqih. Dia bukan seorang faqih. Dia tidak mempunyai maqasid. 16, halaman 16. Wal mutadayyin, orang yang beragama, bila maqasidin mutadayyinun bila ruh. Orang yang beragama dia hanya sebatas fikih ya bila ruh. Wad du'at, apa du'at? Para pendai. Nah, Mas Dharma yang sudah menjadi dai, teng ngomong sana ngomong sini, mengajak untuk Islam, tapi bila maqasid hum ashabud du'at,
mereka itu para pelaku dai ya bila ruh, dainya nggak ada ruhnya. Ini kata Ahmad Resuni. Itu beliau. Fa anna natafaqqah haqiqatan. Bagaimana sih kita berfikih secara yang benar, wa natadayyanu haqiqatan, beragama yang benar, wa nad'u, berdakwah kepada Islam dengan benar. Ya semuanya harus dibarengi dengan maqasid. Jelas lah ya di sini. Hajatul faqih wal mutafaqih ila ma'rifati maqasid syariah. Kebutuhan, keharusan seorang faqih, mutafaqih, berarti faqih itu orang ahli fikih, mutafaqih yang sedang belajar fikih untuk mengetahui maqasid syariah. Gitu ya, yang sedang belajar fikih ya. Iya. Faqih, seorang faqih kan, mutafaqih, iya belajar fikih. Kayak kita kan masih belajar terus. Kalau faqih itu dia, kalau misal dalam usul fikih, dia orang yang sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan fatwa. Iya, faqih. Tapi faqih sendiri ntar harus ya ada syarat-syaratnya gitu lah. Kalau dia berfatwanya. Fa amma hajatul faqih wal mutafaqih ila ma'rifati maqasid syariah fa hasbuna fi dzalika annal fiqh hatta fi asli al-lughawi la yatahaqqaqu illa bi ma'rifati haqa'iqil asya. Kebutuhan seorang faqih dan mutafaqih untuk memahami, untuk mengetahui maqasid, maka fa hasbuna, cukup bagi kita fi dzalika, pada demikian, annal fiqh, bahkan pada secara asalnya, secara bahasanya fikih itu la yatahaqqaqu, dia tidak bisa direalisasikan melainkan dengan mengetahui hakikat sesuatu itu. Wan nufud ila daqaiqiha wa asrariha, dan dia Nufus tuh. ya menuju, maksudnya dia faham kepada yang daqaiq, yang rincian-rincian dan rahasia-rahasia daripada haqaiqul asya'nya itu. Falaisa al-fiqhu haqqan, maka tidak bisa dikatakan seorang, maka tidak, falaisa al-fiqhu haqqan siwal ilmi bimaqasid tasyri' wa asrariha, maka pemahaman fikihnya itu tidak benar. Apa maksudnya ya? Siwal ilmi. Jadi fakihnya itu gini loh, maksudnya fakihnya itu dia tidak bisa dikatakan seorang fakih yang benar-benar fakih, melainkan dia hanya sebatas mengetahui fikihnya saja, gitu loh Mak. Bimaqasid tasyri', tanpa memahami maqasid tasyri' wasrorihi. Kayak misal, nggak sempurna, benar. Poinnya nggak sempurna. Dia hanya sebatas tahu hukum fikih, ya hukum fikihnya saja gitu. Kalau misal nggak dibarengi dengan maqasid. Tapi kalau misal dia dibarengi dengan maqasid, menjadi sempurna. Udah berapa menit? 34. Ada yang nonton ya? 2. Lamia Aisawi, Lamia Aisawi. Hayat. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Salam. Lanjut. Wa fihi yaqulul alama al-kabir sya'hu waliyullah ad-Dahlawi. Al-alama al-kabir Asyah Waliyullah ad-Dahlawi. Ini beliau dari Persia ya. Dahlawi. Ya. India. Delhi. Dahlawi.
India, dari India benar. Wa ulul wa aulal ulum asy-syar'iyyah, ilmu syariah aula yang lebih utama an akhiriha daripada yang lainnya, fi ma'aro menurut saya, wa a'laha manzilatan wa a'zamuha miqdaran, yang paling tinggi secara manzilah dan secara derajatnya menurut Dahlawi, ya, Imam Dahlawi, yaitu ilmu asrariddin, yaitu memahami, yaitu ilmu tentang rahasia-rahasia agama, al-bahis an hujajil ahkam, ya, tentang hujah-hujah hukum, wa apa nih bacanya, walimiyatiha, ya, wa asrar khawasil a'mal, dan rahasia khawasil a'mal, kekhususan amal, wa nukatiha, dan apa nih nukatnya, idbihi, karena dengan itu yasirul insanu ala basiratin, yang menjadikan manusia itu yang mempunyai basirah fima ja'a bihi syara', terhadap apa yang dibawa oleh pada syariat. Basirah itu kalau misal kita artikan itu udah sanubari. Kalau an-nazar itu mata, kalau ro'a itu kan mata. Kalau an-nazar dia menggunakan akal. Kalau qalb itu ada qalb, ada fuad, domir ada domir, ada basirah. Nah, kalau domir itu hati. Jadi yang paling dalam gitu loh, basirah. Kalau basirah itu bahkan sudah iktasafa, mata batin. Iya, udah iktasafa min wara'il hijab gitu loh. Sudah dikasih tahu sama Allah. Baterai. Dikit lagi lanjut aja nggak apa-apa. Masih lanjut kan? Iya. 20 plus kurang 19% baterai. Masih muat. Iya, kalau misal basiro itu yang paling ini. Saya tuh lupa ya kalau ada ro'a, ya kayak gitulah. Wa hina tajarrada al-fiqhu min mura'atil maqasid wa min bayaniha wa tawjihil mukallafin ilaiha fahman wa talaban, hina dzaka bada'a yatahawwalu ila mujarrad qawanin tatsimu bidhahiriyah wal jafaf wal burudah, wa bada yusabu bis syalal al-ilmi wal amali. Ketika fikih itu tajarroda, tajarroda itu sendiri, ya, min mura'atil maqasid, sepi dari perhatian maqasid, fikihnya saja tidak dibarengi dengan maqasid, wa min bayaniha, dan dari penjelasan maqasid, wa taujihil mukallafin, dan dari mengarahkan orang mukallaf kepada maqasid dengan fahman, pemahaman, wa tolban, dan ya tolban, ke tuntutan, keharusan. Hinadaka, ketika itu bada'a yatahawwalu ila mujarrad qawanin, maka ya cuman hanya sebatas qawanin saja, undang-undang saja, ketika fikih itu tidak dibarengi dengan maqasid. Tatasimu bidzohiriyah wal jafaf, maka itu identik dengan bohirnya saja, wal jafaf, dan kering gitu kan, wal buruda, dan anyeb. Mas Muna paham kalau anyeb? Ya kaku gitu loh. Fikihnya itu Anyep kaku. anyeb, buruda kan dingin. Hah. Ya dingin itu kan. Nah, itu loh, Mak. Kurasong. Croissant.
Nah itu kan itu kalau fikih tanpa makosid itu kayak gitu, Kaku. anyep. Kurasong apa ente bilangnya kurasong sudah layu kayak gitu? Udah dingin. Udah dingin. Udah maksudnya dinginnya tapi dingin yang bukan yang segar tapi dingin yang itu anyep. Wa bada yusobu bisyalal ala ilmi wal amali, maka yusobu akan ditimpa dengan bisyalal, dengan kecacatan berupa apa? Kecacatan secara ilmi dan kecacatan secara amali. Kayak gitu. Iya, paham. Sayang sekali kalau kalian nggak bawa kitab. Yang bisa coret-coret. Iya, Ini tak coba juga. bagus kalau dicoret. Tapi lebih baik pakai kitab. Iya, nanti di print kita. Oke siap. Gini kalian kalau ngaji gini, kalau misal ngajinya kayak gini, kalau saya nih belajaran saya dari dulu itu tujuannya tuh apa? Misal kita belajar kayak gini, tujuannya ntar kita mau mengajarkan ulang. Beda kalau misal kalian hanya sebatas ngaji saja tanpa dibarengi dengan tujuan akan mengajari orang. Kalau misal ada tujuan akan mengajarkan, kalian dituntut untuk teliti benar ininya, makna-maknanya biar bisa disampaikan ke orang lain. Nah, saya kenapa misal sekarang saya berani ngajar ini, baca ini karena saya sudah belajar. Udah dicoret-coret semua. Ya meskipun kemarin pertama ada krak-krak. Jadi kayak gitu. Mahal loh. Misal kalian belajar sekarang makosid. Di Indonesia ngajar makosid udah keren banget. Udah mahal banget itu. Iya. Kayak misal kayak gini kan kalian misal pertama kali belajar masuk makosid, pasti banyak ntar menemukan mustolah-mustolah yang baru. Nah, untuk masuk pada mustolah yang baru itu lumayan susah. Nggak bisa kita belajar sendiri, baca sendiri ketika mau memahami mustolah-mustolah. Baik, itu next ya. Wa qad adda Asy-Syaikh Ibnu Ashur ihmalun nadhar fi maqasidis syariah. Syekh Ibnu Ashur ada apa ada? Menganggap yaitu ihmalun nadhar fi maqasidis syariah. Ihmalun nadhar. Apa ihmalun nadhar? Berarti mengesampingkan. Ihmal itu kan meninggalkan kan ya. An-nadhar, analisa dalam maqasidus syariah. Hilang ya, Bang. Wahidan. Kalau ini Bang, hilangnya perhatian pada maqasid syariah. Enggak. Bisa ya? Hilangnya berarti kayak gitu. Berarti Syekh Ibnu Ashur menganggap ya sudah hilang. Benar. Hilangnya perhatian analisa pada maqasid syariah. Nah, ini wahidan min asbabir ra'isiyah fit taqallufil fiqhi wa jumudihi. Nah, ini merupakan salah satu sebab yang mendasar dalam kemunduran fikih dan wajumudihi, dan stagnannya fikih itu kaku. Ini apa sih, konservatif benar. Wa qablahu, dan sebelumnya najidu asy-Syaikh Asy-Syahid Muhammad bin Abdul Kabir Al-Kattani Maroko Fes, saya sudah ke sana. Yadhabu ab'ada minhu, dia berpendapat yang lebih ekstrim ya. Apa ada minhu maksudnya yang lebih jauh, lebih ekstrim gitu loh daripada pendapatnya Syekh Ibnu Ashur.
di mana beliau mengatakan anna min asbabi inhitatil millah. Di antara sebab kemundurannya millah agama yaitu apa? Dzikral ahkami mujarradatan an asoriha, menyebutkan hukum-hukum ya, tanpa menyebutkan rahasianya. Itu loh yang menyebabkan kemunduran agama itu. Ada ad-din, ada millah, ada nihal kan. Ntar cari perbedaan antara ad-din, millah, dan nihal. Ada kitabnya Shahrastan kan, Al-Milal wan Nihal. Satu bab lagi. Hajatul mutadayyin. Nah, tadi itu kehajatul faqih kan. Jadi seorang faqih itu diperlukan untuk menguasai maqasidus syariah. Kenapa? Karena tidak ya. Jadi fikihnya nggak kaku gitu loh. Kalau misal menurut Syekh Thohir ya menurut siapa tadi? Ya biar gak ini mana sih ya harus sempurna lah. Kalau misal fikih sama maqasid jadi sempurna, jadi nggak kaku gitu loh. Kalau misal ini menurut Abdul Kabir Al-Kattani ya, kalau misal yang disebutkan hanya sebatas hukum-hukumnya saja ya dia tanpa menyebutkan asrornya ya akan hampa kan. Maksudnya hukum-hukum saja gitu loh. Jadi kita pun ketika misal kamu hukum ini kayak gini, hukum kayak gini, jadi kita hanya sebatas ya mengerjakan kewajiban gitu loh. Beda kalau misal kita mengerjakan kewajiban atau hukum itu dibarengi dengan maksudnya kayak gini, tujuannya kayak gini, kan kita akan ini gitu. Misal maqasidus siyam gitu kan. Kalau kita tahu maqasidus siyam, nggak hanya sebatas tahu hukum puasa itu wajib. Beda kalau misal kita hanya sebatas tahu hukum puasa itu wajib, ya kita hanya sebatas mengerjakan kalau hukum itu wajib. Tapi kalau misalnya kita tahu maksud dari siam itu ternyata memberikan badan kita sehat, ya kan, membuat kita menjadi produktif dan lain sebagainya, kita pun berpuasa akan semangat gitu loh. Beda maqasidus siyam. Saya itu sebenarnya kemarin pengen baca kitabnya Imam Ghazali Asrorus Siyam. Itu kecil, ada sekitar 60 halaman. Dan tadi malam buat tahun depan. Insyaallah. Hajatul mutadayyin fi tadayyunihi ila maqasidis syariah. Ini kebutuhan seorang beragama kepada maqasidus syariah. Kita semua itu pelaku mutadayyin, orang yang beragama. Wa ammal mutadayyin fi tadayyunihi wa tasbiqihi lil ahkamis syariah. Fa innahu idza kana faqidan, ketika dia tidak mempunyai pemahaman, ya faqidan itu kan sepi. Tidak mempunyai pemahaman lil maqasid, terhadap maqasid, yabqa urdatan lil lis'amah wad dajar. Maka yabqa, tetap akan tinggal, akan urdo, akan menampil lis'amah wad dajar. Ya, kehancuran. Ya, beragama tanpa dibarengi dengan maqasid, yang akan hadir itu kehancuran. Dojer kehancuran. Lis'amah yang nggak tahu. Ya mirip-mirip lah itu.
wa urdatan litalaqu wal inqita. Ya akan nampil inqita. Talaqu apa? Inqita, terputus. Wa qad yata'arradu hatta lil hayrah wal ittirab. Akan yata'arrad, akan menjumpai, menampilkan juga yaitu kebingungan dan ittirab, kekacauan. Wa amal ityan bil a'mal ala ghairi wajhiha wa duna itqaniha wa yasaniha fahaddis wala haraj. Adapun ityan bil a'mal, mendatangkan amal ala ghairi wajhiha, pada selain arahnya amal, waduna itqaniha, dan tanpa kesempurnaan amal, wa ihsaniha, dan kebaikannya amal, fahadis, maka kerjakanlah, wala haraj, dan tidak apa-apa ya. Wangdur yumnatan wa yusra, lihatlah kanan kiri, falan tara ghairu hadza wa dzaka illa man rahima rabbik wa qalilun mahum. Kamu tidak akan melihat selain ini dan itu kecuali man rahima rabbuk, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Wa qalilun, dan itu sedikit. Apa ininya? Apa Mas Muna? Maksudnya jadi amal, perbuatan tanpa dibarengi dengan maqasidus syariah, ya gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya kayak gitu sih intinya. Fahadis wala haraj, ya kayak gitu, masih garing gitu. Mau mengatakan kayak gitu, berbuat amal ala ghairi wajhiha wa duna isqaniha, enggak sempurna kebaikan, wala kanan kiri, falan tara ghairu hadza wa dzaka ila wa qul, kayak gitu. Tapi di sini wa alal aksi min dzalika, sebalikan daripada itu, maksudnya yaitu dibarengi dengan maqasid dalam beragama. Fa inna ma'rifata maqasidil a'mal, nah mengetahui maqasidul a'mal. Kalau misal tadi dia hanya sebatas amal tanpa mengetahui maqasidul a'malnya. Nah, di sini mengetahui maqasidul a'mal itu apa? Tuharrikun nasyat ilaiha, menggerakkan semangat ilaiha kepada Maqasid, kepada amal. nah amal ya. Jadi amalnya kita semangat gitu loh. Puasanya semangat. Oh, karena an-nikah sunnati. Semangat. Tuh, udah tua ya. Hah? Siapa udah tua? Saya. Oh. Wa tad'u ila sabr wal muwadhabah 'alaiha, dan dia mengajak untuk sabar dan mengajak untuk konsisten 'alaiha, kepada amal. Wa tab'asu 'ala itqaniha, dan mendorong untuk menyempurnakan, wal ihsani fiha, dan untuk memperbaiki terus fiha, di dalam amal. Amal. Oke. Susah baca ini kalau langsung kalian. Nah, apa bacanya coba? Fayat coba baca. Apa? Selanjutnya. Faman wajabat alaihi zakatu Oke. wa huwa la yadri laha maqsadan. Oke, udah. Jadi seseorang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sedangkan dia tidak mengetahui maksud dari
dikeluarkannya zakat. Wala yarolaha faidatun, ya, yajniha, dan dia tidak melihat, tidak faham juga faedah dari apa yang ia petik dari mengeluarkan zakat. Yajniha, petik, nggak faham, nggak mengerti. Karena ila taharrub minha aqrab, maka dia akan lari minha, daripada zakatnya itu aqrab, lebih dekat. Ngapain sih ngeluarin zakat, orang uang saya. Nah itu gitu loh, dia akan lari. Ngapain? Waktu pas pertama kali Nabi meninggal, itu kan isu yang diangkat itu, mereka orang-orang muslim itu kan hukum gimana orang yang tidak mau membayar zakat, kan itu kan. Ya karena mereka nggak mengerti daripada asrornya, faedahnya dikeluarkannya zakat. Fa illam yataharrab minha tahayala fit taqliliha. Nah kalau dia pun nggak lari, pasti dia tahayala. Apa tahayala itu? Tipu daya gitu loh, untuk fit taqliliha, dalam mengurangi zakatnya itu. Watakhiri, dan entar. Wa addaha min ardi ma yamlikuhu, dan ia meskipun mengeluarkan zakat, tapi mengeluarkan dari harta yang paling arda ya, yang paling jelek apa yang ia miliki. Arda paling jelek. Wa kana ma'adzalika musta'an mutahassiron, dan itu dia menghitung-hitung terus. Mutahassiron itu kan yang artinya tuh ya nggak terima lah, gampangnya nggak terima, kurang apa sih, ngedumel. Nah fa idza wadhahna lahu ma jaa fil Qur'anil Karim, nah ketika kami jelaskan kepadanya apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, min annal muzzaki yastafidu min zakatihi bi aksari mimma yastafidu akhadaz zakat. Seorang muzaki dia akan mengambil faedah ya, min zakatihi, dari zakatnya itu lebih banyak gitu loh, daripada apa yang ia ambil zakatnya itu. Bisa difahami nggak? Qoblahu, sebelumnya. Kayak misal, jadi muzaki itu, misal saya muzaki, saya mengeluarkan zakat ini kepada Fayat. Saya itu akan, ketika saya mengeluarkan zakat ini, saya akan lebih banyak mengambil faedah dari apa yang saya keluarkan. Sebelumnya tadi kan, saya sudah mengeluarkan. Nah setelah saya mengeluarkan gitu loh, saya tuh bakal mengambil banyak faedah dari apa yang saya keluarkan, tenimbang, maksudnya kalau misal di sini tenimbang saya keluarkan itu. Kenapa kayak gitu kan? Wa anna zakatahu tahiratun lahu wa barakatun limalihi gitu loh. Ini sebabnya, karena zakatnya dia itu akan mensucikan, membersihkan dia, dan memberi berkah kepada hartanya dia. Nah, nilai kayak gitu kan lebih mahal gitu, lebih akan berfaedah kepada dianya ketika mau mengeluarkan zakat. Wa annahu yastahiqu biha du'aur rasul wal mu'minin. Nah, itu berhak gitu loh. Wa annahu yastahiqu biha, dan dia itu berhak dengan itu, di mana sebab dunganya Rasul dan mukminin. Wa anna dzalika yajlibu lahu as-sakinah, menarik pada ketenangan warahmah.
wa ja'alnahu ala basiratin min qouli ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Udah berapa menit, Mak? Kayak udah lama. Udah lama. Lebih nah ini berhenti di paragraf bawahnya nih. Taklif itu. Siap. Yang ini masih ada inatan, Mak? Ada inatan enggak? Nggak ada lagi. Lanjut dah. Udah berapa menit di sini? Mana menitnya? Oh. Hah? Oh bukan. Nggak tahu waktunya mana. Waktunya mana? Sedikit lagi ayo. Nggak tahu. Waktunya mana? Wa ja'alnahu ala basiratin min sa'iril masalih allati tatarabbatu ala ada'i zakat. Kami jadikan basiro tadi ya pengetahuan min sa'iril masalih dari semua masalih kemaslahan yang berdampak atas terlaksana zakat. Fala syakka maka tidak diragukan lagi anna mauqifahu posisi zakat itu sayataghayyaru akan merubah wa anna tasbiqahu dan pengaplikasiannya itu sayartaqi akan meningkat wa hakada yuqalu fi sayyid takalif. Nah ini dipahami apa sih fi sayyid takalif. Nah ini bisa dikatakan gitu loh di semua takalif, di seluruh ibadah gitu loh, ibadah berbagai. Sa'ir itu seluruh. Sa'ir kan sisa. Jadi kan sisa daripada zakat ya semua takalif itu ntar memiliki gitu loh hikmah-hikmahnya. Oke. Dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawi sebagai contoh banyak min hadal qabail seperti ini banyak gitu loh disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang bagi al-i'tibaru biha, maka seyogianya kita tuh mengambil pelajaran biha terhadap apa yang telah disebutkan di atas. Wal iqtida biha, dan kita ambil contoh itu di dalam fitanbihil mukallaf, dalam memberi tanbih warning kepada seorang mukallaf terhadap maqasidus syariah. Wahadbuhum, dan mendorong mereka bidzalika itu alat tibaihi untuk mengikuti wabtigha'i maqasidi dan mencari maksud-maksud dalam Al-Qur'an. Famin dzalika aidun at-tanbih al-warid fi qoulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an, ketika kamu membaca Al-Qur'an fasta'id, membaca ta'awudlah kamu billah terhadap Allah dari syaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan, sungguhnya tidak ada baginya sultan kekuasaan ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yuk, ada yang tanyain?